sebelum masuk di pelajaran seperti biasanya, alangkah baiknya kita membaca doa untuk yang biasanya memimpin bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, kita akan memeriksa kehadiran ataupun absen. Untuk yang kelas 11 ini, siapa yang hadir? Boleh saya pinjam pena? Yang lainnya nggak ada permasalahan? Insya Allah nggak ada. Agendanya di sini nih. Ini tanggal berapa? Tanggal 11. Ditandai be tadi. Ah, ini apa nih? Tanggal 11 ya? Baru lagi. Ini ya. Nah, ini nggak tanggal 11. Ada. Ini apa sama Mustafa Husaini apa? Sakit. Oke ya. Sakit enggak? Izin deh. Aku juga sakit loh. Bukan apa ini. Kasihan dia. Ngelawan. Baik, karena sudah mengisi absen dan agenda, kita akan mengulas ataupun memberikan pemahaman kalian sedikit bab sebelumnya, yaitu pada bab 3 tentang bagaimana cara kita melaksanakan perawatan terhadap jenazah. Jadi namanya dalam kehidupan kita semuanya akan mendapati ataupun menemui yaitu apa? Ajal. Nah, lantas sebelum kita menemui itu, tentu kita harus memperbaiki terhadap orang-orang yang sudah menemui ajal. Jadi ketika ada orang meninggal, itu tentu kita juga harus bisa berkontribusi dengan orang yang meninggal tadi. Misalnya dalam segi perawatan jenazahnya, memandikannya, mengafaninya, menyolati ataupun menguburkannya. Jadi dalam perawatan jenazah, hal yang paling utama dilakukan adalah apa? Ketika nih ada orang meninggal, maka yang kita harus lakukan pertama kali adalah memejamkan kedua matanya. Dan sebelum kita memejamkan matanya, di situ kita disuruh untuk berdoa memohonkan ampun untuk dosanya. Nah, kemudian setelah kita tadi menutup matanya, alangkah baiknya kita menutup badannya, seluruh badannya itu menggunakan kain jare ataupun lain sebagainya. Itu untuk apa? Yaitu sebagai penghormatan kita terhadap orang yang meninggal tadi, agar aurat-aurat yang ada di dalam diri orang meninggal tadi itu tertutup. Jadi itu sebagai penghormatan terakhir kita untuk melindunginya daripada dosa. Kemudian untuk perawatan selanjutnya itu adalah dia ketika ada orang meninggal itu sesudah tadi kita tutup tadi, itu kita tempatkan di tempat yang aman, yang jauh dari jangkauan binatang. Alasannya sih cuma sederhana, biar nggak dimakan mungkin laginya. Jadi dijauhkanlah jenazah tadi daripada binatang-binatang yang dapat mengganggunya. Nah, selanjutnya bagi keluarga
dan sahabat-sahabat terdekatnya itu dilarang untuk mencium si mayat. Itu perawatan bagian awal untuk ketika ada orang meninggal. Jadi ketika ada orang meninggal, jangan pernah kamu cium. Artinya ya, walaupun dia dari segi keluarga ataupun anak-anak dan lainnya. Kemudian bagian selanjutnya itu ada tentang memandikan jenazah. Jadi ketika kita sudah merawatnya tadi, maka jenazah tadi perlu kita mandikan. Itu sebagai syarat kita di dalam Islam. Nah, kemudian namanya mandi tentu ada beberapa tata cara, syarat-syarat wajib dan juga syarat-syarat sahnya untuk memandikan. Jadi syarat-syarat wajib untuk memandikan jenazah. Nah, jadi yang pertama itu jenazahnya itu harus Islam. Jadi ketika kita mau memandikannya, apapun alirannya, apapun mazhabnya, apapun rasnya, apapun sukunya dan profesinya, asalkan dia Islam, kita harus ataupun wajib memandikan, karena itu menjadi syarat kita. Kalau misalnya orang yang meninggal itu tadi bukan orang Islam, maka kita tidak diwajibkan untuk memandikan. Walaupun nih misalnya dari saudara Yadi, dari suku Bugis, kemudian yang meninggal suku Jawa, tetap asalkan dia Islam, kita tetap harus memandikan. Kemudian yang selanjutnya syaratnya untuk memandikan adalah kita harus mendapati tubuhnya, walaupun cuma sepotong dua potong. Misalnya terjadi kayak tabrakan, cuma dapat otaknya baik, tangannya baik, tetap kita mandikan. Yang kita mandikan apanya? Yang kita dapati tadi. Yang bagian ketiga, syarat-syarat untuk memandikannya adalah dia tidak mati syahid. Jadi ketika ada orang mati syahid zaman dulu, itu dia nggak dimandikan, langsung dikuburkan menggunakan baju yang dipakai untuk perang tadi. Itu. Nah kemudian yang untuk berhak memandikan jenazah itu banyak sih. Ada bila dia laki-laki, maka yang memandikan hendaklah laki-laki juga. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Jadi ketika kita dimandikan, yang berhak memandikan adalah ketika dia laki-laki harus laki-laki. Boleh perempuan tapi syaratnya harus istri dan mahramnya. Kebalikannya juga begitu untuk yang perempuan. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semuanya, suami lebih baik itu untuk memandikan istrinya. Jadi ketika nanti kalian punya istri ataupun kalian punya suami, meninggallah dari kedua tadi salah satunya, maka yang lebih berhak adalah seorang istri ataupun suaminya. Mungkin untuk pembahasan sedikit tentang bab sebelumnya cukup ya.